أنت مصباح الصدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. سبقكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadits bi kitabillah amdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala mu'allif rahimahullah fi wasiyatil mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Halaman 10 ya. Baris terakhir. Berarti masih tentang faslun doa wal istighfar wal Qur'an wa sairil azkar. Yang terakhir berarti. Faslun ay hadza faslun fi du'ai wal istighfari wal Qur'ani wa sairil azkar. Pasal yang menerangkan tentang adab berdoa, beristighfar dan membaca Quran dan selain zikiran-zikiran yang lain. Halaman 10 paling akhir. Wa qala al-Mustafa sayyidu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yawmin la ilaha illallah qabla kulla ahadin la ilaha illallah ba'da kulla ahadin la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabqa kulla ahadin lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfarahu. Ya Ali, wahai Ali, man qala, barang siapa yang mengucapkan kulla yawmin, setiap hari, ucapannya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib untuk disembah bihaqqin fil wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala, qabla kulli ahadin, sebelum adanya sesuatu, la ilaha illallah, dan tidak ada yang wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan illallah kecuali Allah, ba'da kulli ahadin, dan setelahnya adanya sesuatu. La ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah kecuali Allah, yabqa rabbuna wa yabqa kullu ahadin, yang maha kekal. Rabbuna, Tuhan kami, yabqa kullu ahadin, yang tidak pernah fana dari sesuatu. Lam yabqa malakun fis samawati, dan tidak akan tersisa
lam yabqa tidak akan tersisa siapa al malaikatun yaitu malaikat fis samawati yang ada di atas langit illa astaghfaruhu kecuali mereka beristighfar kepada orang yang membacanya. Saudara, ketika kita membaca setiap hari kalimat la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabqa kulli ahadin. Ini kalau kita baca ini setiap hari, insyaallah semua malaikat yang ada di atas langit semuanya tanpa terkecuali, lam yabqa tidak akan tersisa satu malaikat pun di atas langit kecuali mereka beristighfar untuk kita. Ya, kalau kita membacanya la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabqa kulli ahadin. Hafal enggak kira-kira? Hah? Hafal enggak? Dihafalin tuh. Setiap hari. Minimal sekali itu kita baca. Ya, setiap hari kita baca. Minimal 1 kali kita baca. Coba kalau kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kulli ahadin. Segitu doang tuh bacanya. Bayangkan, yang beristighfar memohonkan ampunan itu adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini malaikat-malaikat Allah itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Makhluk yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Bayangkan kalau seandainya satu malaikat saja memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita, pastinya diijabah oleh Allah. Dan ini semua makhluk tanpa terkecuali. Lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Tidak akan tersisa satu malaikat pun yang ada di atas langit kecuali mereka beristighfar memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Kira-kira gimana tuh saudara? Enak gak tuh? Ya, apalin nih. Jadikan amalan nih. Ya, jadikan amalan. Kalau misalnya kita terbangun dari tidur, ya kita baca istighfar sebentar, kemudian kita boleh baca ginian nih, boleh kita baca, ya. Kita baca la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabqa kulli ahadin. Ini baca 1 kali kita baca. Barulah kemudian kita membaca doa bangun tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Atau kita mau tidur, mungkin kita ketika bangun tidur kita lupa, kita mau tidur kita baca nih sebelum kita baca yang lain, ya. Karena kan memang disunnahkan ketika kita mau tidur itu disunnahkan kita membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidatain, kemudian Ayatul Kursi. Kemudian kita membaca syahadat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, barulah kita membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad, baru setelahnya itu kita baca doa. Ya, kalau kita bisa tambah dengan surah terakhir, surah Al-Kahfi lebih bagus. Itu kalau seandainya kita mau tidur. Ya, kalau tidur kok banyak banget bacaannya Ustaz. Ya memang seperti itu, agar kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah dalam keadaan betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tidur. Ya, ada banyak adab tidur.
Adab tidur salah satunya kalau kita mau tidur yang pertama menghadap ke arah kiblat, ya. Itu adab tidur. Kalau kita merujuk dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, itu adab tidur itu yang pertama kita menghadap, mencari arah, atau kita menebarkan poros kita, menebarkan tempat tidur kita menghadap arah kiblat. Kemudian bijanibil aiman, kita miring ke sebelah kanan. Itu adalah tidur yang disunnahkan, ya. Kalaupun misalnya tidur kita miring ke sebelah kiri, itu hukumnya mustahabbah. Mustahabbah itu adalah sesuatu yang sunnah namun jarang dilakukan oleh Nabi. Itu namanya mustahabbah. Kalau kita tidurnya telungkup, itu tidurnya syaitan, ya, tidurnya syaitan. Syaitan tidurnya telungkup tuh. Kalau seandainya kita tidurnya tengkurap artinya naik ke atas, itu bagi wanita dimakruhkan. Kalau yang bagus ada tidur dengan bijainil aiman, yaitu menghadap atau posisinya ke arah kanan, ya. Nah, itu adalah kesunahannya. Kemudian kesunahannya, kata Rasulullah SAW menyatakan, idza awa ahadukum ilal qarsin faqassara. Kalau seandainya ada seseorang yang akan hendak istirahat ke atas tempat tidurnya, maka diseblak itu namanya, dikibaskan, ya. Jadi tempat tidurnya dikibaskan tuh. Kalau kita mau tidur dikibaskan dulu tuh, karena khawatir kalau ada sesuatu, ada binatang-binatang yang kecil yang nggak kita ketahuan, itu dikibaskan. Barulah kemudian kita membaca semua amalan-amalan yang tadi, ya. Ini kalau kita mau tidur. Makanya tidurnya saja orang yang beriman itu, orang muslim itu diatur dalam agama. Jadi bukan cuma hanya mengatur kita untuk melaksanakan ibadah saja, ya. Bukan ritual-ritual ibadah sampai yang sekecil-kecilnya itu. Kalau kita lihat Islam itu betul-betul memberikan atau mengajarkan kepada kita agar semua aktivitas yang kita kerjakan dari pagi sampai dengan malam, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu semuanya bernilai ibadah, ya. Ini salah satunya. Kalau kita membaca ini, ya, setiap hari usahakan minimal sekali dalam sehari. Sekali. Kalau bisa berkali-kali luar biasa. Sekali aja dinyatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca setiap hari kalimat la ilaha illallah qabla kulla ahadin, la ilaha illallah ba'da kulla ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kulla ahadin, lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Itu setiap hari sekali saja, apalagi kalau berkali-kali, ya. Alangkah indahnya kalau setiap hari lisan kita berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita mengingat yang lain, daripada kita berbicara atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mulghah yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Ali, wahai Ali, wa qala al-Mustafa sayyidu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, lam yuhasibuhu Allahu bima fa'alahu fid dunya, wa man kabbara mi'ata marratin qabla syamsin wa mi'ata qabla al-ghurubi kataballahu lahu thawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidi fi sabilillah, wa man shalla ala kulli yawmin wa lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafa'atin wa kasratul istighfari khisnun littaibina minan nar. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Rasulullah Muhammad
Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qala, barang siapa yang mengucapkan kulla yaumin, setiap hari, kalimatnya Allahumma barikli, ya Allah berkatilah diriku, fi mautin, di dalam matiku, wa fi ma ba'dal maut, dan juga berkahilah aku setelah matiku, lam yuhasibuhullah, maka Allah tidak akan menghisab dirinya, bima fa'alu, dengan perkara yang ia kerjakan, fid dunya, di alam dunia. Dia tidak akan dihisab semua amal-amalnya yang dia lakukan di alam dunia. Wa man kabbara, barang siapa yang bertakbir, mi'ata marratin, sebanyak mi'ata marratin, 100 kali, ya, mi'ata marrah, 100 kali, qabla syamsin, sebelum matahari itu terbit, wa mi'ata qablal ghurub, dan juga 100 kali sebelum matahari tenggelam, ngucapin kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 kali, ya. Kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat lahu, kepada dirinya, sawaba mi'ati abidin, yaitu ganjaran pahala 100 orang abid, orang yang ahli ibadah. Wa mi'atin mujahidin fi sabilillahi ta'ala, dan dicatat oleh Allah ganjaran mujahid, orang yang mati syahid di jalan Allah. Ini kalau membaca kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat takbir. Jadi ada 2 zikiran di dalam wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama membaca Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah amalan zikiran, yaitu akbar, bertakbir, ya, kalimat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 100 kali. Kalau yang namanya qul Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, ini sekali saja, ya. Kalau sekali saja kita membacanya setiap hari, lam yuhasibuhullahu ta'ala, maka Allah tidak akan menghisab, tidak akan menimbang fima fa'alu fid dunya, amal-amal yang kita kerjakan. Artinya orang yang seperti ini amalnya sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu lagi untuk diperiksa oleh Allah. Bayangkan, bacanya cuma gitu doang. Allahumma barik li fil mauti, ya Allah berikanlah keberkahanku ketika aku mati, wa bima ba'dal maut, dan berikanlah keberkahan kepadaku setelah aku mati. Ini kalimatnya cuma 2, ya, cuma 2 kalimat. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, cuma itu saja. Insya Allah dengan membaca yang seperti ini, Rasulullah menyatakan, menasihati kepada Sayyidina Ali. Yang jelas nasihat ini bukan hanya untuk Sayyidina Ali saja, tapi juga untuk semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membacanya kelak tidak akan dihisab semua amalnya oleh Allah. Ya, amalnya nggak dihisab. Jadi tinggal langsung masuk ke dalam surga. Dianggap amalnya sudah diterima oleh Allah. Amalnya betul-betul menjadi amal-amal yang baik. Kagak dihisab oleh Allah, kagak diperiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah yakin Allah kepada orang ini bahwa orang ini adalah orang yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, karena dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon keberkahan ketika mati, mohon juga keberkahan setelah mati. Nah, luar biasa. Kalau kita amalkan ini, ya. Jadi yang pertama tadi amalnya la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yufna ala kulli ahadin. Kemudian yang kedua, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ya, yang kedua. Yang ketiganya amalannya wa man kabbara, barang siapa yang mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam satu hari satu malam itu membacanya sebanyak 100 kali. Mi'ata marrah qabla samsin, sebelum matahari terbit, wa mi'ata marrah wa mi'ata marrah qabla al-ghurub, dan juga membacanya sebanyak 100 kali sebelum matahari tenggelam. Apa enggak kira-kira? Ingat enggak kira-kira? Hah? Ingat enggak? Pengen enggak kita masuk surga tanpa hisab? Oh, pengen banget. Ya, amalin yang kayak begini, amalin. Kalau kita membaca takbir lebih luar biasa lagi. Kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat lahu bagi orang yang membaca takbir sebanyak 100 kali sebelum matahari terbit, 100 kali sebelum matahari tenggelam. Ya. Allah akan mencatat baginya thawaba mi'ati abidin, ganjaran orang yang abid. Orang abid itu orang yang ahli ibadah. 1000 orang apa 100 mi'atu mi'ah, ya. 100 orang abid itu ganjarnya sama dengan kita. Wa mi'ata mujahidin fisabilillah, dan ganjaran bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya, dan barang siapa yang berselawat kepadaku, kulla yaumin, setiap hari, wa lailatin, dan setiap malam, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Orang yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, ya, setiap hari, kulla yaum, setiap hari dan setiap malam dia membaca salawat kepadaku sebanyak mi'ata marrah, wajabat lahu syafaati, maka aku berkewajiban untuk memberikan pertolongan kepadanya. Orang yang berselawat kepada baginda Rasul, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak kita berselawat kepada Rasulullah, ya, perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Salawat yang diperintahkan oleh Rasulullah, artinya salawat itu banyak, ya. Siapapun salawatnya, ada salawat yang panjang, ada juga yang pendek, ada yang cuma hanya sekedar sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek udah tuh. Ada kalanya salat nariyah, ya. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman, atau disebut dengan salawat kamilah atau salawat nahriyah. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul birra wa taqri bil qurab wa tuqda bi hawaij wa tunalul birra ghaib wa husnul khawatim istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum milak. Ada juga salawat munjiat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indal a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kasifal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga salawat Fatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih ma'udhiq wa khatiman sabaqan nasra bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Dan ada salawat yang lain. Boleh. Ya, boleh. Maka kita membaca salawat Ibrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Ya, baca. Itu baca. Sebelum matahari terbit baca 100 kali. Kalau wah kepanjangan, yang panjang terlalu panjang Ustaz, gimana yang pendek? Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal 100, minimal. Kalau bisa 1000, alhamdulillah. Ya. Saya dapat ijazah dari guru-guru saya itu 1000 setiap malam. Tiap malam tuh harus 1000 dibaca. Malam. Kemudian kalau pas malam Jumat itu wajib dibaca 10.000 kali. Nggak tuh baca gitu sallallahu alaihi Muhammad itu 1000 kali cuma 1/4 jam selesai. Ya, nah ini boleh diamalin. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, banyaklah kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan dalam diri kita, dalam sanubari kita mahabbah, kecintaan kepada Rasul.
Karena dengan mahabbah kecintaan pada Rasul, tidak ada sedikit pun dalam diri kita ini sak keraguan-raguan di dalam menjalankan syariat ajarannya. Ya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya orang cinta pastinya dia akan selalu melaksanakan apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai, kan gitu, betul kan? Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan mahabbah kita kalau kita nggak pernah selalu ingat kepada Rasulullah? Bagaimana kita bisa menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kalau saat ini kita tidak pernah menyebut asma baginda Nabi, nggak pernah berselawat kepada Rasulullah? Makanya kalau kita cinta, betul-betul cinta, maka ketika Rasulullah dihina, maka kita akan marah, betul kan? Kita akan marah. Kalau Rasulullah dihina, marah. Orang yang cinta kepada Rasulullah nggak akan tinggal diam. Gak akan tinggal diam. Dia akan mengorbankan apa yang dia miliki untuk membela junjungannya. Karena Rasulullah itu adalah panutan kita, orang yang membawa kita, mengajak kita, mengajarkan kita untuk dekat kepada Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk selamat hidup dunia dan akhirat. Ini Rasulullah. Apapun yang dilakukan Rasulullah itu tidak akan keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang dikerjakan oleh Nabi nggak akan pernah keluar dari konsep ilahiyah. Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah ke alam dunia untuk manusia. Makanya ketika ada salah satu pejabat dari India yang menghina Rasulullah, yang menyatakan perkawinan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah itulah perkawinan yang memang biadab katanya, ya. Oh, marah gitu. Karena Rasulullah itu tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau bukan perintah Allah, betul kan? Gak akan mungkin. Sayyidatina Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah umurnya ketika itu 6 tahun. Katanya anak kecil dinikahin itu ajaran sesat tuh, ajaran yang kagak bener. Ya Rasulullah nggak akan mungkin menikahi Sayyidatina Aisyah kalau tidak ada perintah dari Allah, betul kan? Iya kan? Karena Allah, kalau yang apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. La tankitu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak akan menyimpang Rasulullah dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terhipnotis oleh omongan-omongan manusia yang memang benci kepada Rasulullah, benci kepada Islam. Kan begitu, dibenturkan kita. Seakan-akan menurut logika kita benar. Oh, masa anak kecil dinikahin? Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah itu usianya 6 tahun. Itu belum diapa-apakan oleh Rasulullah, kagak hidup bersama dengan Rasulullah, kagak. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah karena memang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang begitu besar yang kelak akan dirasakan oleh umat. Maka ketika Sayyidatina Aisyah berusia 9 tahun, barulah kemudian Rasulullah bersamanya, ya. Itu pun ketika Sayyidatina Aisyah sudah mulai terlihat kedewasaannya, udah mulai ada tanda-tanda keluar kalau wanita itu kalau dewasa haidnya dan sebagainya, barulah itu dijima oleh Rasulullah, artinya digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara, Rasulullah, hikmahnya Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah itu, dimana kan semua istri-istri Nabi itu orang udah tua-tua, saudara. Ya, kebanyakan memang yang dinikahi oleh Rasulullah itu janda-janda semua, janda-janda yang bertua-tua. Itu pun semuanya karena bukan keinginan Nabi, bukan, karena memang perintah Allah. Bayangkan Nabi di zaman Rasulullah itu, orang yang namanya laki-laki kalau punya istri satu itu cemen, saudara. Kalau di sana tuh zaman dahulu tuh benar cemen, betul. Karena di sana itu zaman Rasulullah saat itu, zaman jahiliyah, itu yang namanya seorang laki-laki minimal dia punya istri 5. Nabi kagak. Ketika bersama dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra binti Khuwailid, beliau itu istrinya teman beliau doang tuh, istrinya Sayyidatina Khadijah. Udah nggak pernah ngelirik-lirik perempuan lain. Bayangin, nggak pernah ngelirik perempuan lain.
Apa pernah Rasulullah ada sejarah bahwa ketika Sayyidatina Khadijah Rasulullah menikahi wanita lain? Kagak ada. Gak ada. Ya. Makanya kalau seandainya kita ingin mengikuti Rasulullah, contoh Rasulullah, kalau mau nikah setelah istri pertamanya mati, gitu. Betul nggak, Bu? Bu. Ini istrinya masih hidup mau nikah lagi, ngikutin bilang sunnah Nabi, betul nggak? Kalau sunnah Nabi itu istri yang pertamanya hidup mati baru nikah lagi, kan Nabi begitu kan? Betul kan? Nabi begitu. Siti Khadijah Rasulullah nyatakan as-sabiqunal awwalun. Siti Khadijah itu adalah yang paling pertama dan yang terakhir bagi beliau. Cintanya luar biasa kepada beliau, Sayyidatina Aisyah. Sampai wafatnya Rasulullah selalu mengenang Sayyidatina Aisyah. Bahkan sampai Sayyidatina Aisyah itu cemburu kepada Sayyidatina Khadijah. Lantaran apa? Rasulullah nggak bisa melupakan kecintaannya kepada Sayyidatina Khadijah. Nah kita orang sekarang kawin, ngikutin sunnah Nabi diikutin sunnah. Kalau yang namanya kawin, ya aneh kawin 2, 3 kan sunnah Nabi. Pakai lu sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi mati dulu tuh istri yang pertama, baru ikutin sunnah Nabi. Begitu, betul nggak? Iya kan? Nggak usah kita membawa-bawa sunnah Nabi untuk seperti itu, nggak usah gitu loh. Nah saudara, salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah itu menikahi Sayyidatina Aisyah itu karena Sayyidatina Aisyah itu masih muda. Beliau hidup bersama dengan Rasulullah itu selama 9 tahun. Beliau hidup bersama dengan Rasulullah selama 9 tahun. Dan 9 tahun waktu yang bersama dengan Rasulullah itu dimanfaatkan oleh Sayyidatina Aisyah untuk mengeruk ilmunya Rasulullah tentang bagaimana adab-adab di dalam rumah tangga. Maka untuk melihat bagaimana rumah tangga Rasulullah, hadisnya dikeluarkan oleh Sayyidatina Aisyah. Dan Sayyidatina Aisyah di dalam kitab Mustalahil Hadis, beliau adalah salah satu dari sahabat Rasulullah yang memiliki kecerdasan di dalam menerima wahyu ataupun menerima hadis-hadis Rasulullah. Urutan paling banyak itu yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Abdullah bin Umar, kemudian barulah Sayyidatina Aisyah. Jadi ada urutannya. Sahabat-sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis baginda Nabi, salah satunya adalah Sayyidatina Aisyah. Dan Sayyidatina Aisyah kebanyakan meriwayatkan hadis tentang bagaimana tata cara di dalam berumah tangga. Tuh, kalau kagak ada beliau gimana? Bagaimana orang ketika habis jima, wanita habis jima, kemudian mandinya bagaimana? Kan begitu. Iya kan? Hadis mandi saja itu dikeluarkan oleh Sayyidatina Aisyah selain Ibnu Mas'ud. Ada 2 tuh. Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan malu beliau ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang tata cara mandi junub?" Malu. Ya gimana mau bertanya? Laki-laki, betul nggak? Bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya dia bertanya kepada Ummu Hanifah. Ummu Hanif itu adalah saudaranya, sepupunya Ibnu Mas'ud. Bertanyanya kepada istri Rasulullah yang memang kebetulan adalah bibinya. Ya. Nah, bertanyalah tentang bagaimana keadaan yang dilakukan Rasulullah ketika selesai berjima. Namun Sayyidatina Aisyah langsung gamblang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mandi junub. Kalau nggak ada beliau nggak akan tahu, saudara. Betul nggak? Karena beliau sendiri yang langsung. Aku bersama dengan Rasulullah. Ya. Pada suatu saat aku bersama Rasulullah, kemudian setelahnya itu kami pun mandi. Mandinya bagaimana Rasulullah mandi? Mandi Rasulullah itu yang pertama adalah mencuci kepalanya, atau ada yang menyatakan melaksanakan wudhu terlebih dahulu, kemudian meninggalkan membasuh kaki, kemudian baru menyikat kepalanya, barulah beliau mengguyur badannya, kan begitu. Ya, sambil ketika air itu terguyur dari atas kepalanya, barulah beliau mengucapkan niat untuk mandi. Ini
janabat ini kebanyakan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Bayangkan kalau beliau kagak ada, saudara. Ini hikmah yang diberikan oleh Allah. Gak mungkin Rasulullah itu melakukan sesuatu yang melanggar atau yang di luar dari konsep ilahiyah. Gak mungkin, saudara. Ini orang-orang kafir begitu, fobia Islam begitu, mencari celah untuk bisa menghina ajaran Islam, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nih sebagai umatnya, kalau kita biarkan orang-orang kafir menghina Nabi, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah. Di mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Kan gitu, betul nggak? Di mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Kamu bersalawat kepada Rasulullah, ketika Rasulullah dihina kau diamkan saja. Masya Allah. Ada rasa marah kita ketika ada orang yang menghina baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah menyangkut akidah, keyakinan kita. Ya, Rasulullah nggak bisa kita tinggalkan begitu saja. Meskipun bilang ngapain kita membela Nabi, Nabi saja nggak pernah marah kok. Nabi pernah suatu ketika jalan menuju masjid, kemudian diludahin mukanya sama orang kafir, orang Yahudi. Marah Nabi? Gak marah-marah. Nabi pernah dikatain habis-habisan oleh seorang wanita tua buta di tapal batas kota Madinah. Tetapi Rasulullah tetap tiap pagi nyuapin makanan. Betul gak? Nyuapin makanan. Gak marah Rasulullah. Kok cuma dibilang begitu aja kita marah? Rasulullah marah. Rasulullah tidak marah ketika dirinya dihina, tapi ketika Allahnya yang dihina, ajarannya yang dihina, Rasulullah pegang senjata, pegang pedang, ada di barisan terdepan mengomandai untuk perang kepada orang yang benci kepada agamanya. Nah, kita bagaimana dengan pandangan kita dengan Nabi, dengan Rasulullah? Rasulullah itu adalah panutan kita. Rasulullah itu Nabi yang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita, yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Nabi dihina nggak marah, tapi kita yang wajib marah. Betul nggak? Kita yang wajib marah. Jangan kita anggap kita nggak boleh marah. Nggak boleh, wajib kita marah. Ya? Bahkan ada dalam sirah Nabawiyah, ada sahabat Rasulullah, dia berteman, teman akrab, yang satunya bertauhid kepada Allah dan Rasul, yang satunya lagi kafir. Ini yang kafir ini menghina baginda Nabi. Kemudian diminta izin kepada Rasulullah, sahabatnya yang bertauhid nih, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghabisi dirinya. Silakan, kata Rasulullah, kalau kau cinta dengan aku. Tuh, bayangkan saudara, zaman Nabi itu. Bukan berarti saya Nabi sadis, untuk membuktikan kalau engkau kecintaanmu kepada Rasulullah. Karena kalau kita cinta kepada Nabi, kagak ada sedikit pun keraguan kita untuk menjalankan apa yang disyariatkan olehnya. Gak ada tuh. Ya, Rasulullah perintahkan seperti ini, udah sami'na wa ata'na, kita akan kerjain. Itu kalau kita cinta. Timbulkan mahabbah, cinta kita kepada Nabi, agar mudah bagi kita untuk menjalankan apa yang disyariatkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita nggak cinta? Orang yang nggak cinta mana mau melakukan perintahnya, nggak akan mau, betul? Kalau kita nggak cinta sama Nabi, mau kita disuruh sholat sama Nabi? Nggak mau. Mau kita disuruh sedekah? Nggak mau, saudara. Apalagi baca-baca kayak gini, bersalawat, ya siapa lu, kan gitu. Kalau kita nggak cinta, betul nggak? Tapi kalau cinta, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah tidak akan pernah sedikit pun kita mundur untuk menjalankan apa yang diperintahkannya. Ya. Nah, kita yang kita inginkan memang insya Allah kita mengharapkan syafaat Nabi, karena syafaat itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa, yang dicari-cari, yang dicari-cari dan diharapkan oleh semua makhluk. Karena tidak ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah. Ya. Nanti semua makhluk, semua umat dari umat Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, mereka akan datang. Mereka akan datang kepada Rasulullah untuk menerima syafaat, meminta syafaat. Karena mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menyatakan, aku nggak bisa memberikan syafaat karena aku sendiri punya dosa. Nabi Adam punya dosa. Ya.
Dosanya apa? Dosanya itu beliau itu tergelincir dengan bujukan rayu syaitan hingga melakukan maksiat, memakan buah kuldi. Ya. Akhirnya disuruh kepada Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim menyatakan, aku nggak bisa memberikan syafaat karena aku sendiri punya dosa, kata Nabi Ibrahim. Apa dosanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dosanya itu merasa ujub dengan amalnya, ya. Karena merasa bahwa dialah satu-satunya makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah hingga kalau berudia berkorban nggak tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim nggak tanggung-tanggung korbannya. Nggak akan mungkin bisa kita tiru. Sekali berkorban beliau itu dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Kira-kira sanggup nggak kita? Jangankan 100 ya. Satu aja kita masih nawar, betul nggak? Jadi sebentar lagi mau korban nih, hati-hati nih korban. Ya. Yang namanya korban itu hadisnya jelas tuh. Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yuqarriban wa musallada. Barang siapa yang diberi oleh Allah keluasan hartanya untuk berkorban, falam yudahi, kemudian dia enggak mau berkorban, fala yuqarriban wa musallana, kata Rasulullah. Jangan kau dekati tempat ibadahku, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insa'an yahudiyan atau insa'an nasraniyan. Barang siapa yang diberi oleh Allah keluasan hartanya kemudian dia enggak mau mengeluarkan korban, kalau dia mati tinggal pilih mau mati cara Yahudi atau mau mati cara Nasrani. Ini Rasulullah nyatakan tuh, ya. Bahkan yang namanya sa'atan, keluasan harta, itu bukan hanya orang-orang yang kaya saja. Kalimatnya itu man kana lahu sa'atan, bukan hanya orang kaya, bukan. Orang yang punya keluasan harta ketika jatuh waktu tasrik, waktu berkorban, ya. Baik dia orang fakir, kalau di saat waktu berkorban dia punya harta, dia cukup untuk membeli 1 ekor kambing korban dan bisa mencukupi kebutuhannya selama 1 bulan, wajib. Kadarnya wajib tuh untuk mengeluarkan korban, 1 korban. Ya, satu contoh begini. Ada orang fakir dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, fakir. Makan aja susah. Makan jangankan 2 kali, 1 kali aja udah bagus banget dah. Fakir. Ya. Nah, ketika tanggal 9 bulan Zulhijjah, dia dapat ada orang datang kepadanya, ngasih duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu nih, gitu. Masih ingat dengan saya? Siapa? Enggak, dulu Bapak pernah nolong saya. Ini ada hadiah nih. Sebanyak 20 juta. Kira-kira banyak enggak gitu? 20 juta dikasih. 20 juta. Kalau dibeliin kambing dapat berapa kambing? 20 juta. Hah? Oh, dapat 5 tuh. Ya. Kalau seandainya harganya satunya 4 juta. 4 juta gede banget dah tuh. Betul enggak? Iya kan? Nah, cukup. Kalau misalnya dibelikan kambing, 1 kambing, masih ada sisanya banyak. Nah, yang itu tuh wajib baginya untuk mengeluarkan korban. Korban wajib. Kebalikannya, kalau seandainya ada orang kaya 11 bulan dia kaya, kayanya luar biasa. Di dalam bulan Zulhijjah bangkrut, habis hartanya, habis bangkrut, disita sama bank misalnya, habis bangkrut, kagak bisa dia membeli 1 ekor kambing untuk korban. Ini kagak punya kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan korban. Tuh namanya sa'atan, ya. Man kana lahu sa'atan, yaitu orang yang diberi oleh Allah keluasan. Arti keluasannya itu di saat terjadinya yaumut tasyrik, yaumun nahar wa yaumut tasyrik, itu dia punya harta, disitulah wajib, ya. Jadi yang namanya hari pemotongan itu ada 4, yaumun nahar, 3 hari yaumut tasyrik, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Ya, kebanyakan cuma tanggal 10-nya doang tuh yang pada biat. Tanggal 13-nya kagak ada motong. Ya, kan dianggap enggak abdol.
sampai dengan nanti sebelum waktu asar. Kalau masih zuhur masih sah untuk kita berkorban. Ya. Nah, kewajiban tuh. Jangan sampai kewajiban ini enggak kita tunaikan. Baik. Kita terusin. Sampai mana itu? Wa katharul istighfari hissun littabi'ina minan nar. Dan perbanyaklah beristighfar, wa kasratul istighfar, dan memperbanyaklah istighfar, hissun sebagai benteng, littabi'in bagi orang-orang yang bertobat, minan nar dari dosa atau dari api neraka. Jadi perbanyak. Rasulullah menasihati kepada Sayyidina Ali, perbanyaklah istighfar perbanyak. Karena dia sebagai benteng bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah dari api neraka. Ini kan jadi benteng kita. Tobat, banyak tobat. Istighfar banyaklah kita beristighfar. Istighfar itu juga macam-macam, ya. Istighfar macam-macam. Paling sedikitnya kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Nah, kalau kita istighfar misalnya sehari, ya bisa kita hitung istighfar kita sehari. Kalau sekali kita sholat 3 kali istighfar, berarti dalam sehari kita berapa kali istighfar? 15 kali. Betul enggak? Habis sholat subuh istighfar 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Cuma 15 kali istighfar. Betul enggak? Gitu. Padahal dosa kita lebih banyak ketimbang amal kita. Rasulullah juga menyatakan, inni la astaghfirullahal azim fi kulli yawm 70 marrah. Inni la astaghfirullahal azim, aku tidak pernah berhenti istighfar. Aku tidak pernah kosong dari istighfar, setiap hari tidak pernah kurang dari 70 kali. Kalimatnya 70 kali. 70 kali itu kalau di dalam kalam Arab yang namanya 7 itu adalah hitungan paling banyak. 70, 7. Kalimat 7 paling banyak. Ya, paling banyak. Allah menyebut ganjaran orang yang bersedekah dengan 700, kan gitu kan? Ya. Matsalul ladzina yunfikuna bi amwalihim fisabilillah kamasali habbatas sab'a sanabila. 700. Itu 7 itu udah hitungan yang paling hebat. Hitungan paling banyak. Apa disebut dengan 70 kali. Berarti udah kehitung. Nabi saja yang kagak punya dosa, makhluk dijaga oleh Allah. Kagak pernah berbuat dosa beliau, kagak pernah berbuat dosa. Makhluk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kagak pernah berhenti istighfar, kagak kurang dari 70. Artinya banyak, enggak bisa dihitung gitu loh. Enggak bisa dihitung. Kita ngitung istighfar gitu. Ya, itu juga kalau pas sholat doang istighfar. Terkadang juga istighfar ketika sholat kagak mau istighfar. Ada nggak? Habis sholat Allahumma lantas jalan. Ada ya. Tapi nggak di sini ya. Kalau di sini sih insya Allah istighfarnya nggak bisa dihitung dah. Karena emang kagak pernah istighfar. Saking kagak pernah istighfar jadi kagak bisa dihitung. Itu Rasulullah nggak pernah istighfar, nggak pernah berhenti. Jadi istighfar lah banyak, istighfar. Sementara Sayyidatina Aisyah saja juga di dalam setiap rukuk beliau istighfar. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidatina Aisyah. Ya. Bacanya beliau baca tasbih dulu, kemudian ditambah dengan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, baru dia naik. Dari rukuk, sujud pun demikian. Ya. Sujud diperbanyak juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kok boleh? Boleh. Di dalam kajian ilmu fikih diperbolehkan kita membaca istighfar ketika rukuk maupun sujud, karena mendapatkan riwayat dari Sayyidatina Aisyah. Nah, ketika Sayyidina Aisyah melakukan seperti itu, Rasulullah tidak mencela, Rasulullah tidak melarang, ya. Makanya ada hadis yang menyatakan itu. Jadi Sayyidina Aisyah banyak melakukan istighfar ketika dalam salat, terutama ketika rukuk dengan sujud. Nah, taib jamaah Allah Subhanahu wa taala, rampunglah kita tentang masalah berdoa.
dari adab berdoa, kemudian istighfar, kemudian membaca Quran, dan semua zikiran-zikiran yang lain. Sekali lagi, hari ini kita mendapatkan tambahan berzikir kepada Allah. Yang pertama kalimatnya la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yaqna kulli ahadin. Kemudian yang kedua, Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal maut. Kemudian membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 100 kali, ya, 100 kali pagi sebelum matahari terbit, kemudian sore sebelum matahari tenggelam. Kemudian perbanyak kita berselawat kepada baginda Nabi, selawat kepada Rasulullah, perbanyak selawat. Setelah itu perbanyaklah kita istighfar. Jadi ada lima amalan. Ini kalau kita kerjain, insya Allah ada manfaatnya. Minimal kedekatan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan seperti itu menghilangkan dalam diri kita keraguan-raguan terhadap apa yang disyariatkan baginda Nabi, keraguan-raguan terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu jalan kita, ya. Jalan untuk bisa menapaki kerinduan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada kerinduan kita kepada Rasulullah dan ketaatan kita kepada Allah, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan, ini bisa kita dawamkan setiap hari, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyain? Fadhal. Apa? Itu sehari sekali saja. Man qala kulla yawm, barang siapa yang mengucapkan, membaca kulla yawm setiap hari. Jadi kagak dibatasi, mau berapa saja, mau 1 kali boleh, mau 3 kali boleh, mau 5 kali boleh, ya. Yang jelas ketika kita hidup kita baca ini, gitu. 1 kali aja baca ini luar biasa pahalanya, apalagi kalau saatnya dibacanya banyak, gitu, ya. Artinya daripada kita ngomong yang kagak-kagak, dari kita ngobrol yang kagak-kagak, mending kita baca gini ya, betul enggak? Zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ta'aluk hati kita agar selalu rindu kepada Allah, gitu, ya. Baik, ada lagi? Cukup ibu-ibu, ada yang mau tanya? Ada yang protes nggak ibu-ibu? Oh, Ustaz suruh kawin lagi, gitu. Protes. Ini kan yang kawin lagi kan memang perintah ya Bu, ya, perintah. Tapi ingat tuh Bu, kalau misalnya antum mau kawin lagi, apa dasar kawin lagi, gitu Bu? Apa dasarnya Pak mau kawin lagi? Ya kan sunnah Nabi. Jangan bilang sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi biarin saya mati dulu, gitu. Baru boleh kawin lagi, ya enggak? Baik, cukup ya. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع قدرا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تطاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.